Lemaknya itu matangnya pas. Jadi begitu masuk itu nggak ganggu di langit-langit. Kadang-kadang kan suka, kalau kita makan lemak, lemaknya itu suka nyangkut di langit-langit. Ini enggak sama sekali. Foodies Surabaya pasti udah paham dong kalau Jalan Dinoyo jadi surganya pecinta sate klopo. Karena foodies sepanjang jalan itu penuh dengan pedagang sate klopo yang enak tenan foodies. Ini yang bikin ciri khasnya, ya. Ini satenya, dia itu ada kayak kelapa-kelapanya gitu. Makanya dia namanya adalah sate klopo ya Bu ya. Sate klopo, ya Allah ini pedes banget mata gua, kena asap ya. Foodies Sate Klopo Dinoyo Bumisnah buka lapak dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Penggemarnya udah dari berbagai kalangan dan ini rame terus. Terbukti nih karena Bumisnah setiap harinya bisa bawa sampai 1000 tusuk sate. Wadidaw nggak tuh? Daging sate kloponya ada 2 pilihan foodies. Ada daging ayam dan ada daging sapi. Request sesuai selera karena emang harganya sama cuma 15.000 aja foodies. 2 menu legend Bumisnah udah siap buat masuk mulut nih re. Ada sate klopo dan juga gulai sapi. Takis kuy. Aduh ya Allah. Aku sampai nggak bisa berkata-kata foodies. Ini definisi makanan nikmat. Tuh, saking nikmatnya. Nikmat. Editornya nanti tambahin ya. Gitu ya. Oke. Foodies dalam satu tusukan sate klopo terdiri dari daging dan lemak sapi. Jadi sekali gigit, sensasi kenyal emang berasa banget. Apalagi rasa daging satenya tuh udah full of bumbu. Karena sebelum dibakar, sate dimarinasi bareng dengan kelapa parut dan juga bumbu rempah halus. Jadi si tekstur dagingnya ini juga empuk banget. Nih boleh aku liatin deh. Parutan kelapa bakar yang smoky dengan rasa rempah kunyit, wah makin menambah kenikmatan yang khas banget dari jajanan khas Surabaya ini foodies. Rasa bumbu kacangnya tuh manis gurih pedas jadi satu. Wih, ini lazis. Bumbu kacangnya enak, semuanya enak, bahkan nasinya menurut aku pas banget. Nasinya ini teksturnya sama satenya tuh nyatu, ngeblend jadi satu. Terus kalau misalkan kalian mau ngerasain lebih detail lagi, ini dia, begitu kalian makan, si lemaknya ini kayak ada sedikit, mungkin waktu saat proses dia dikasih kayak jeruk sedikit gitu, karena dia ada rasa-rasa asam-asam kayak jeruk gitu. Tapi itu semua ngebikin makin enak, makin lumer di mulut. Jadi ngeblend rasanya di mulut tuh, wailah, enak banget. Serundeng kelapa yang melimpah, selain menambah rasa gurih nih foodies, ada juga hit rasa asam Jawa yang bikin rasanya makin kaya. Enak banget nih foodies. Aku suka banget sama serundengnya. Serundengnya ini benar-benar bikin makin gurih satenya. Dia itu jelas rasa kelapanya berasa banget. Terus yang namanya bumbu serundeng itu kan dia agak manis-manis gitu kan ya. Dia bikin balance antara pedas, manis, gurih, semuanya jadi satu di sini. Yang doyan pedes, cocolin aja pakai sambal merahnya. Plus tambahin bawang merah mentah dalam satu suapan. Sensasi cabai dan bawang jadi satu. Enaknya banget ini foodies. Jet lanjut, kita cobain ya ke gulai sapi Bumisnahnya. Yuk San. Wow. Si Ibu Misnah ini memang gak main-main. Rempah-rempahnya memang juara. Ini di sini gulainya, rempahnya berasa banget. Jadi mau sate keloponya, mau gulainya, semuanya super duper recommended ya. Seperti yang kalian lihat ya foodies ya. Dari tadi yang beli di sini tuh gak berhenti-berhenti. Dia tuh kayak judul lagu, Datang dan Pergi. Gulainya super creamy. Rasa berbagai rempah ada dalam kuah santan kuningnya. Mulai dari kapulaga, jahe, jinten, dan masih banyak lagi. Gak perlu kita absen satu-satu lah ya. Foodies cobain sendiri aja lah pokoknya, oke? Ini dia buat kalian semua kalau mau tahu rekomendasi makanan receh, tapi rasanya nggak recehan.
kalian wajib banget nonton yang namanya Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan, Bunis. Aduh, ini kayaknya nggak abdo kalau makannya satu langsung 2 tusuk nih.